warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ita Dujayanti, Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMAN 1 Bendungan Trenggalek. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memasuki ke pertemuan hari ini, Ibu ingatkan untuk selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan COVID-19 ya, agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Dan untuk tujuan pembelajaran adalah setelah melalui kegiatan studi kasus dan diskusi, siswa dapat menjelaskan konsep dasar persamaan dasar akuntansi dengan baik dan benar. Mengapa sih kita perlu belajar mengenai persamaan dasar akuntansi? Karena pada persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar sebelum kita melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi sebelum kita membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, sampai dengan laporan keuangan, kita harus tahu dulu dan paham dulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Oleh karena itu, simak video ini baik-baik ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan perusahaan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset perusahaan atau apa yang dimiliki perusahaan harus jelas berasal dari mana dan dari mana sumber dananya itu. Sebagai contoh, misalnya seorang pengusaha baru mendirikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih dan dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan kan bahwa persamaan dasar akuntansi itu meliputi harta atau aset perusahaan dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalkan seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan ini mempunyai uang kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas sebesar 200 juta rupiah ini diperoleh dari mana? Kita harus tahu dari mana sumbernya. Tidak mungkin kan perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba punya uang kas sebesar 200 juta rupiah. Misalkan uang 200 juta rupiah ini diperoleh dari pemilik tadi menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya ke rekening perusahaan sebagai modal awal. Kemudian yang kedua, perusahaan ini punya kendaraan senilai 150 juta rupiah. Nah, dari mana sumber dananya untuk membeli kendaraan ini? Misalkan dari pemilik itu sebesar 50 juta rupiah dan utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, uang 50 juta rupiah dari pemilik ini digunakan untuk DP ke dealernya yang pertama. Kemudian 100 juta rupiah karena belum ada uangnya dia utang ke dealer. Kemudian selanjutnya, selain dia punya uang kas dan juga punya kendaraan, perusahaan ini punya peralatan berupa mesin komputer sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari mana sumber dananya untuk membeli peralatan ini? Karena perusahaan itu, karena pemilik tadi sudah tidak memiliki uang dari kantong pribadinya, maka dia utang ke toko Galaxy. Jadi, sumber dana untuk pembelian peralatan berupa mesin komputer ini merupakan utang ke toko Galaxy. Apa yang dimiliki perusahaan itu harus sama nilainya dengan sumber dananya. Nah, di sini kita jumlahkan apa yang dimiliki perusahaan, yaitu berupa uang kas senilai 200 juta rupiah, ditambah kendaraan senilai 150 juta rupiah, dan peralatan berupa mesin komputer senilai 20 juta rupiah. Jadi, total harta atau apa yang dimiliki perusahaan itu sebesar 370 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan sumber dananya tadi, yaitu dari pemilik tadi sebesar 200 juta rupiah, ditambah 50 juta rupiah. Kemudian ditambah lagi utang ke toko Galaxy sebesar 20 juta rupiah dan utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Jadi total sumber dananya ini baik dari pribadi dan utang adalah juga 370 juta rupiah. Nah, seperti uang kas, kemudian kendaraan, kemudian peralatan berupa mesin komputer ini dalam perusahaan itu biasa disebut dengan harta atau aset. Jadi, apa yang dimiliki perusahaan itu biasa disebut harta atau aset. Kemudian ada uang pribadi yang berasal dari pemilik untuk perusahaan. Nah, setoran pribadi ke perusahaan itu biasa disebut dengan ekuitas atau modal. Pokoknya ingat,
Segala sesuatu yang berasal dari pemilik untuk perusahaan itu disebut dengan modal. Kemudian, utang ke toko The Galaxy, utang ke dealer itu disebut dengan utang. Jadi utang atau kewajiban ini adalah tagihan yang harus perusahaan bayarkan ke pihak ketiga di masa yang akan datang. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa jumlah harta itu sama dengan utang ditambah modal, atau nama lain dari harta itu biasa disebut dengan aset. Nama lain dari utang itu biasa disebut kewajiban atau liabilitas, dan nama lain dari modal itu biasa disebut ekuitas. Jadi, persamaan harta sama dengan utang ditambah modal ini juga biasa disebut dengan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau aset biasa disebut dengan aktiva, kewajiban plus ekuitas atau liabilitas plus ekuitas ini disebut dengan pasiva. Nah, setelah mempelajari materi persamaan dasar akuntansi, silahkan mengerjakan soal kuis berikut ini ya, dan upload jawaban kalian di kantong tugas di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Baik, dapat disimpulkan bahwa rumus harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Kalau kita mencari utang sama dengan harta dikurangi dengan modal. Kalau kita mencari modal sama dengan harta dikurangi dengan utang. Baik, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.